Di video ini kita akan membahas tentang User Defined Data Type atau tipe data bentukan. Tipe data bentukan adalah struktur data yang dibuat oleh programmer untuk menyimpan dan mengorganisir data dengan cara yang lebih kompleks daripada tipe data bawaan. Tipe data bentukan itu dapat memiliki gabungan dari berbagai jenis tipe data. Nah, mengapa kita menggunakan tipe data bentukan? Padahal seperti yang kita sudah pelajari di video-video sebelumnya, sudah ada tipe data seperti integer, float, string, maupun boolean. Tipe data bentukan itu memungkinkan pengelompokan data yang berkaitan dan disesuaikan dengan konteks program. Terus kemudian tipe data bentukan juga meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan kode, terutama untuk program ya dalam konteks yang lebih besar. Nah, metode-metode pembuatan tipe data bentukan itu ada 4 macam. Yang pertama itu ada dengan menggunakan yang namanya classes, yang kedua ada name tuples, yang ketiga ada enums, dan yang terakhir ada yang namanya data classes. Nah, kita coba akan bahas satu persatu. Pertama adalah dengan penggunaan classes. Kelas itu merupakan bentuk template dari sebuah objek. Kelas berisi kode yang mendefinisikan apa yang akan diingat oleh suatu objek, baik itu data atau statusnya, dan hal-hal yang dapat dilakukan, yaitu terkait dengan fungsi ataupun perilakunya. Berikut adalah sintak kelas yang dapat kita gunakan di Python. Pertama, kita harus buat dengan keyword kelas terlebih dahulu, diikuti dengan nama kelas. Dan setelah tanda titik 2 itu adalah isi-isi dari yang ada di dalam kelas tersebut. Yang mana di sini terdiri dari yang namanya konstruktor, ada yang namanya property, dan ada yang namanya metode. Objek di kelas itu adalah merupakan bentuk instansiasi dari sebuah kelas. Ketika sebuah objek dibuat, objek tersebut akan mewarisi semua properti dan methods dari kelas tersebut. Contohnya di sini adalah kita ingin membuat ya dua buah objek yang didasarkan pada kelas yang sudah kita buat sebelumnya di sini. Objek yang pertama disebut dengan objek 1 dan objek kedua kita sebut dengan nama objek 2. Objek 1 itu akan diinisialisasi, akan diinstansiasi menjadi sebuah objek ya dengan nilai 1 dan 2. Sedangkan objek 2 itu akan diinstansiasi dengan nilai 3 dan 4. Sehingga walaupun dia sama-sama menggunakan template yang sama yaitu dengan nama class name. Ketika kita coba akses nama propertinya, ketika kita coba akses nama metodenya, mereka akan memiliki nilai-nilai yang berbeda. Ya, karena mereka dijadikan sebuah objek yang berbeda walaupun nama kelasnya sama, walaupun cetak birunya sama. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan konstruktor itu adalah salah satu metode spesial dari sebuah kelas. Konstruktor secara otomatis dipanggil setelah proses instansiasi sebuah objek. Ya, ketika kita lakukan ini secara otomatis kita akan memanggil yang ada di sini. Fungsi utama konstruktor adalah untuk menginisialisasi objek baru dengan nilai-nilai awal untuk properti-propertinya. Contohnya seperti ini ya. Jadi ketika kita buat sebuah objek dengan class name yang ada di sini, ya otomatis kita akan men-set nilai properti 1 dan properti 2 yang kita lemparkan dari parameter yang ada di sini. Ya, sesimpel itu. Dan untuk di Python sendiri, di tiap bahasa pemrograman, penulisan konstruktor itu bermacam-macam ya. Nah, untuk Python sendiri itu dengan menggunakan yang namanya metode spesial init. Nah, di sini ada tanda underscore sebanyak 2 kali, init underscore sebanyak 2 kali. Selanjutnya, di contoh-contoh sebelumnya, kalau kita perhatikan ya, setiap pembuatan yang namanya metode, terus kemudian konstruktor juga ada penulisan yang namanya self. Dan itu harus kita letakkan ketika ingin membuat konstruktor maupun metode di Python. Ya, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk merujuk pada referensi dari suatu objek yang sedang dipanggil. Sehingga kalau kita balik lagi ke proses instansiasi objek yang ada di sini, ya, atau proses inisialisasi objek ya dengan pembuatan uh, objek dari class name yang ada di sini. Ketika kita panggil properti 1 pada objek 1, dia akan mendapatkan nilai 1. Sedangkan pada objek 2, dia akan mendapatkan nilai 4 ya, karena ini yang dipanggil adalah properti 2-nya. Artinya apa? Walaupun nama parameternya sama, ya nama propertinya sama, ya nilainya berbeda berkat tadi kita panggil dengan menggunakan yang namanya self
keyword, ya, merujuk pada objek yang sedang dipanggil. Nah, untuk lebih jelasnya, kalau tadi hanya sekedar contoh dengan menggunakan kelas name aja, sekarang kita coba dengan menggunakan tipe data bentukan dengan nama mahasiswa. Nah, jadi dari sini, misalkan kita itu ingin menyimpan satu buah data mahasiswa atau lebih, dan data mahasiswa tersebut terdiri dari berbagai macam field atau properti. Yang pertama itu ada namanya nama, terus kemudian ada yang namanya NIM, dan ada yang namanya jurusan. Tanpa penggunaan tipe data bentukan yang ada di sini, tentunya kita harus buat yang namanya 3 buah variabel, ya, untuk menyimpan masing-masing data yang ada di sini. Misalkan nama underscore mahasiswa 1 Budi. Terus kemudian kalau kita bisa copy di sini NIM, terus kemudian jurusan informatika, NIM-nya 12345. Misalkan contohnya seperti ini. Dan ketika kita ingin memanggil, ya, baik itu namanya, NIM-nya ataupun jurusannya, tentunya kita harus panggil nama variabelnya. Nah, cara ini kan memungkinkan juga sebenarnya untuk kita lakukan. Namun permasalahannya ketika nanti jumlah mahasiswa sudah banyak, tentunya kan akan ribet kalau kita harus buat namanya satu persatu seperti ini. Nanti pasti ada sampai nama MHS 10, ya, jurusan MHS 10, ya, sehingga jadinya datanya itu tidak terorganisir. Ya, walaupun misalkan ini saya gabungkan, ya, misalkan ini pakai integer sebagai contoh, string ini, dan ini adalah string. Nah, daripada kita buat 30 variabel, berarti kalau untuk 10 data mahasiswa, kenapa nggak kita kelompokkan datanya dia dengan pembuatan yang namanya tipe data bentukan. Nah, di sini kita buatlah namanya tipe data bentukan mahasiswa, dan kita kelompokkan data-data yang kita butuhkan tadi di dalam sini. Dan ketika kita nanti butuh yang namanya misalkan alamat, ya, kita tinggal tambahkan aja di sini. Ya, alamat, tambahkan juga di bagian parameternya, dan tentunya nanti di infonya kita juga tambahkan kalau misalkan alamatnya ingin ditampilkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, sehingga dengan penggunaan mahasiswa dan kelas yang ada di sini, ya, datanya jauh lebih mudah dibaca. Mahasiswa Budi 12345 informatika. Kita bisa panggil info untuk manggil semuanya, atau kita bisa panggil satu persatu. Print misalkan mhs1 dot misalkan kita pengen panggil NIM-nya, ya, seperti ini. Sekarang kalau kita coba eksekusi programnya, Python belajar.py, ya, kita bisa tampilkan metodenya langsung, di mana metode tersebut memanggil ketiga buah propertinya sekaligus dengan labelnya, ya, atau kita bisa panggil propertinya masing-masing. Ya, jadi seperti itu. Terus kemudian itu adalah cara yang pertama, ya, dengan menggunakan kelas. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan name tuples, di mana di sini kita harus memanfaatkan sebuah modul dengan nama collections, dan collections ini adalah merupakan salah satu modul bawaan di Python. Artinya kita tidak perlu lakukan instalasi tambahan. Nah, untuk menggunakannya, ya, kurang lebih sebenarnya sama dengan penggunaan yang namanya kelas. Ya, apa yang kita lakukan ujung-ujungnya adalah tetap melakukan yang namanya pengorganisasian data. Nah, di sini contohnya adalah dia menggunakan yang namanya tipe data bentukan dengan nama buku, di mana isi-isi propertinya yaitu terdiri dari judul, penulis, dan tahun. Ketika kita sudah definisikan, ya, buku seperti ini, ya, dengan memanfaatkan name tuple, maka kita bisa sekarang buat satu buah objek, ya, dengan nama buku 1, ada buku, dan tinggal kita isikan sesuai dengan properti yang ada di sini. Dan cara pemanggilannya tinggal kita sebutkan namanya, terus kemudian, ya, properti yang ingin kita panggil. Ya, sesimpel itu, kurang lebih sama. Cuma sekarang berkat penggunaan modul collections dan fungsi name tuple yang ada di sini, ya, kelas yang ada di sini, ya, proses pembuatannya jauh lebih ringkas daripada sebelumnya. Python belajar, ya,
Nah, ini juga bisa ditampilkan. Atau mau nampilin satu persatu juga itu masih bisa. Misalkan pengen nampilin buku 1 dot penulis misalkan ya. Seperti ini. Ya, itu bisa. Selanjutnya, cara yang ketiga adalah dengan menggunakan yang namanya enum. Ya, tentunya modulnya berbeda. Kalau tadi pakai collections, kalau enum itu kita harus menggunakan yang namanya modul enum. Dan modul enum ini sendiri juga merupakan modul bawaan di Python. Sehingga misalkan ya, kita menyediakan beberapa opsi warna yang kalau digunakan oleh modul-modul lainnya mungkin hanya disimpan dalam nilai 1, 2, atau 3. Namun terkadang ketika kita buat programnya dengan 1, 2, dan 3, ya, kita itu tidak tahu biasanya. Nggak ingat, ya saking banyaknya katakanlah ada 10 ya, kita nggak ingat nomor 7 itu untuk angka berapa gitu. Ya, sehingga biasanya kita cenderung menggunakan enum ya untuk menyediakan data-data seperti ini. Jadi saat kita ingin menggunakan merah, ya warna pilihan, kita akan bisa mendapatkan yang namanya nama dari enumnya, ya key dari enumnya beserta value-nya. Ya, umumnya misalkan yang ingin kita simpan di dalam tempat penyimpanan ya misalkan hanya 1, 2, 3, lebih singkat daripada kita nyimpan dalam bentuk angka namanya langsung seperti merah, hijau, biru, kuning, dan lain sebagainya. Ya. Jadi walaupun dia disimpan dalam bentuk 1, 2, 3, tapi saat kita lakukan pembuatan kode program, kita juga memanggilnya dengan simple ya huruf-huruf yang kita tahu. Biru. Ya, biru harusnya nanti yang akan dipanggil adalah nilainya adalah 3. Dan kalau untuk menambahkannya lagi sesimpel kita bikin aja di bawahnya misalkan kuning. Ya, misalkan 99. Ya, seperti itu. Ya. Pertama apalagi misalkan ya kalau kita pengen buatnya seperti ini, putih. Kita ingin untuk misalkan heksadesimalnya, misalkan 0000 FFF ya sebanyak 6 kali. 4, 6, kasih tanda petik. Ya, ini juga bisa menggunakan string seperti ini. Nah, mungkin kita kan nggak hafal nih heksadesimal ya untuk warna-warna yang ada di sini. Nah, tentunya kita bisa panggil dengan mudah ya, dengan cara menggunakan yang namanya enum. Cobain lagi. Ya, seperti ini. Nah, itu adalah cara yang ketiga untuk membuat sebuah tipe data bentukan. Kali ini adalah dengan menggunakan enum. Dengan menggunakan enum ya untuk tipe data bentukan dengan nama warna. Dan yang terakhir adalah penggunaan yang namanya data classes. Nah, data classes ini sendiri baru tersedia sejak Python versi 3.7 ke atas. Cara penggunaannya adalah dengan menggunakan modul data classes dan dipanggil menggunakan keyword data classes di atas definisi dari kelas. Dan seperti yang perlu diketahui di sini adalah dari penggunaan data classes adalah setiap properti di dalam data classes itu harus memiliki anotasi tipe. Contohnya adalah seperti berikut. Kita sambil cobain. Di sini ada pembuatan sebuah tipe data bentukan dengan nama produk, di mana terdiri dari properti nama, tipe datanya string, harga tipe datanya float, dan stok tipe datanya adalah integer, dan kita bisa langsung berikan default value nilainya adalah 0. Nah, ketika kita gunakan data class, ini harus kita buat dalam format seperti ini, dan dia harus disertakan dengan yang namanya anotasi tipe, ya atau type annotation. Kalau kita bikin nggak bisa, ini pasti bakal muncul syntax error. Ya, berbeda dengan kelas. Ya, kalau kelas saja penggunaan ini itu harus dimulai dari yang namanya konstruktor dengan menggunakan metode special init, dan kita juga tidak wajib menggunakan yang namanya data type annotation. Terus kemudian untuk pembuatan metode sendiri itu masih sama seperti kelas biasa ya. Kita sebutkan nama metodenya, ada self sebagai parameter defaultnya, terus kemudian kita returnkan sebuah nilai.
Dan untuk proses instansiasi objeknya juga masih sama. Produk 1, nama produk, terus kemudian data parameter yang sudah kita sebutkan di sini. Ya, padahal kita tidak membuat yang namanya konstruktor ya. Jadi kita bisa lakukan ya, ketika kita jalankan nilainya masih bisa diperoleh. Ya, return self harga dalam hal ini misalkan kita punya nama produknya keyboard 100.000, 10 berarti lakukan perkalian, maka dapatlah hasilnya tadi 1 juta. Itu kalau misalkan kita gunakan yang namanya data classes dari penggunaan modul data classes. Nah, dari contoh 1 dan 4 sebenarnya, dari classes dan data classes sebenarnya bedanya apa sih? Ya, karena kurang lebih masih mirip-mirip, masih juga menggunakan yang namanya keyword class. Ya, dari proses penggunaannya. Data classes itu secara otomatis akan menghasilkan metode init, wrapr, dan eq. Dan pada classes, anotasi tipe data itu tidak wajib untuk dilakukan. Berbeda dengan data classes seperti yang kita coba tadi, kalau nggak kita sebutkan tipe data atau anotasinya itu nanti pasti bakal memunculkan syntax error. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin dari contoh yang sama, saya akan contohkan di sini. Kalau kita gunakan pembuatan tipe data bentukan dengan menggunakan kelas, ya untuk tipe data bentukan mahasiswa terdiri dari nama, name, prodi. Kalau kita ingin membuat yang namanya wrapr dan eq, kita harus buat secara manual seperti ini. Ya, gitu juga dengan konstruktornya, kita harus definisikan. Barulah nanti bisa diinstansiasi objeknya seperti ini dan kita bisa langsung print MHS-nya seperti ini. Kalau kita pastikan dulu dapat berjalan dengan baik. Nah, proses yang ada di sini itu dihasilkan dari wrapr. Ya, saat saya print objek MHS-nya kita bisa nampilkan ya dari string yang ada di sini. Kalau misalkan kita hapus ya, kita tidak buat ya, maka hasilnya adalah ya kita malah mendapatkan referensi objeknya saja. Ya, berbeda kalau tadi kan kita nampilkan informasi ya terkait dengan objek-objek yang kita miliki di atas. Ya, apalagi kalau misalkan kita tidak buat yang namanya konstruktor. Nah, yang terjadi adalah ya bakal error. Karena saat kita buat objeknya ya dengan pemanggilan nama kelas, di sini kita sediakan 3 buah argumen. Sedangkan ya tidak ada konstruktornya yang menyatakan itu kita harus menyertakan 3 buah argumen. Ya defaultnya kalaupun kita nggak buat seharusnya adalah kosong. Namun kalau kosong tentunya kita nggak bisa nyimpan yang namanya nama, name maupun prodi. Sedangkan kalau kita gunakan yang namanya data classes, kita nggak perlu tulis ketiga buah metode spesial init, wrapr maupun eq. Ya, jadi dengan buat seperti ini saja otomatis nanti sudah ada konstruktornya dan ketika kita jalankan seperti ini ya, sekali lagi walaupun tidak ada initnya maka programnya dapat dijalankan tanpa ada masalah. Ya, kita print tetap menampilkan data seperti yang kita lakukan secara manual tadi ya, yang harus kita buat manual tadi dengan metode special wrapr ya, tapi kalau di data classes tidak perlu lagi ya, sehingga buat kodenya jauh lebih simpel, jauh lebih sederhana. Ya, baik, mungkin itu saja penjelasan saya tentang tipe data bentukan. Terima kasih.